Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pemirsa setia channel Sehat Bersama. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tubuh tetap bugar, hati tenang, dan semangat hidup terus menyala meskipun usia sudah tidak muda lagi. Karena di usia emas seperti sekarang, menjaga kesehatan bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas napas kehidupan yang masih diberikan setiap pagi. Hari ini kita akan membahas sebuah rahasia besar yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui orang. Rahasia yang sebenarnya sudah diwariskan oleh para leluhur kita sejak ratusan tahun lalu, tetapi sering kita abaikan karena dianggap kuno, kampungan, atau tidak modern. Padahal di balik kesederhanaan makanan ini, tersimpan kekuatan luar biasa untuk menyehatkan tubuh, menenangkan pikiran, dan bahkan memperpanjang umur. Makanan ini bukan berasal dari luar negeri, bukan pula dari pabrik suplemen modern. Ia tumbuh di tanah kita sendiri, di kebun belakang rumah, di dapur tradisional yang penuh aroma nostalgia masa kecil. Namanya adalah tape singkong. Banyak dari kita mungkin masih mengingat saat kecil dulu ketika nenek menyiapkan tape singkong yang dibungkus daun pisang, lembut, manis, dan sedikit asam. Kadang disajikan bersama teh hangat di sore hari sambil duduk di teras rumah. Tape bukan sekadar makanan, tetapi bagian dari kenangan, bagian dari kehidupan sederhana yang penuh makna. Namun sekarang, di tengah gempuran makanan cepat saji, minuman kemasan, dan suplemen mahal yang dijual dengan janji kesehatan instan, tape singkong perlahan-lahan dilupakan. Bahkan ada yang menganggap makanan ini berbahaya karena mengandung alkohol. Ada pula yang takut memakannya karena dianggap bisa merusak lambung atau membuat gemuk. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Penelitian modern telah membuktikan bahwa tape singkong adalah salah satu makanan fermentasi paling menakjubkan di dunia. Para ahli gizi menyebutnya sebagai probiotik alami yang kandungan bakterinya dapat menyaingi bahkan mengalahkan yogurt atau kimchi dari luar negeri. Proses fermentasi pada tape singkong melibatkan mikroorganisme baik yang mengubah pati dari singkong menjadi gula sederhana dan menghasilkan zat-zat gizi baru yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Inilah yang tidak banyak diketahui orang. Tape bukanlah makanan busuk atau basi, melainkan hasil transformasi alami yang sangat luar biasa. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana keajaiban ini bekerja. Pada dasarnya, tape singkong dibuat dari singkong yang direbus atau dikukus, kemudian ditaburi ragi khusus dan diperam beberapa hari. Selama proses ini, ragi yang berisi jutaan mikroorganisme bekerja tanpa lelah. Mereka mengurai zat pati yang sulit dicerna menjadi glukosa dan fruktosa yang mudah diserap tubuh. Proses inilah yang menimbulkan rasa manis alami pada tape. Selain itu, ragi juga menghasilkan sedikit alkohol dalam kadar yang sangat rendah, hanya sekitar 1 hingga 3%, jauh di bawah ambang yang bisa menimbulkan efek mabuk. Kandungan alkohol ini justru merupakan hasil alami dari fermentasi dan tidak berbahaya bila tape dikonsumsi dalam jumlah wajar. Yang lebih penting lagi, selama proses fermentasi itu, tumbuhlah miliaran bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Kedua jenis bakteri ini dikenal luas di dunia medis sebagai pasukan utama dalam menjaga kesehatan usus manusia. Jika kita perhatikan, banyak masalah kesehatan lansia bermula dari gangguan pencernaan. Sembelit, perut kembung, susah buang air besar, atau penyerapan gizi yang buruk seringkali membuat tubuh lemah dan tidak bersemangat. Nah, tape singkong bisa menjadi salah satu solusi alami untuk mengatasinya. Setiap kali kita makan tape singkong yang difermentasi dengan benar, kita sebenarnya sedang menambah jumlah pasukan bakteri baik di dalam usus. Pasukan ini akan berperang melawan bakteri jahat, membersihkan sisa racun dari saluran pencernaan, dan memperbaiki kerusakan di dinding usus. Akibatnya, proses penyerapan nutrisi dari makanan lain menjadi lebih efisien, metabolisme tubuh meningkat, dan daya tahan tubuh pun ikut menguat. Itulah sebabnya orang yang rutin mengonsumsi makanan fermentasi alami seperti tape sering merasa lebih segar, lebih ringan, dan jarang terkena penyakit pencernaan. Bagi para lansia, manfaat ini sangat besar, karena seiring bertambahnya usia, jumlah bakteri baik dalam usus cenderung menurun. Ketidakseimbangan ini membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Dengan mengonsumsi tape dalam jumlah yang tepat, keseimbangan tersebut dapat dikembalikan secara alami tanpa perlu obat-obatan kimia. Itulah alasan mengapa tape singkong bisa disebut sebagai makanan yang menghidupkan kembali kekuatan alami tubuh dari dalam. Namun tentu saja, tidak semua tape aman.
Tape yang difermentasi terlalu lama atau disimpan di tempat yang kotor justru bisa menjadi sarang bakteri jahat. Karena itu, kita harus bijak memilih. Tape yang baik memiliki aroma manis khas, tidak berbau tajam seperti alkohol, teksturnya lembut tetapi tidak hancur, dan warnanya putih kekuningan alami. Bila Anda mencium bau keras atau melihat warna tape mulai kebiruan, itu tanda proses fermentasi sudah melewati batas aman dan sebaiknya tidak dimakan. Selain menyehatkan pencernaan, tape singkong juga mengandung berbagai vitamin penting, terutama vitamin B kompleks seperti B1, B2, dan B6. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan energi. Banyak lansia yang mengeluh cepat lelah, sulit tidur, atau sering merasa cemas. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya vitamin B kompleks dalam tubuh. Tape singkong yang dikonsumsi dengan wajar bisa membantu mengatasi hal ini. Karena selain memberikan energi cepat dari gula alaminya, kandungan vitaminnya juga menenangkan sistem saraf dan membantu memperbaiki suasana hati. Dalam beberapa penelitian di universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor, ditemukan bahwa proses fermentasi pada tape singkong juga menghasilkan senyawa antioksidan dan fenolik yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Antioksidan ini berperan sebagai pelindung sel dari kerusakan akibat radikal bebas yang bisa menyebabkan penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung. Jadi bisa dikatakan bahwa makanan yang sederhana ini sebenarnya adalah suplemen alami yang luar biasa. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana proses fermentasi bisa mengubah singkong biasa menjadi makanan super penuh manfaat. Kita juga akan membongkar mitos-mitos yang selama ini menakut-nakuti orang tentang tape singkong. Jadi tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena setiap episode di sini akan membuka mata kita bahwa untuk menjadi sehat tidak perlu mahal dan tidak harus jauh-jauh. Sampai di sini dulu pembahasan bab pertama. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan, minum air putih yang cukup, dan beristirahat dengan baik. Karena kesehatan bukan hadiah, melainkan hasil dari kebiasaan yang kita pelihara setiap hari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah pengetahuan dan membawa manfaat bagi kehidupan bapak dan ibu semua. Kita lanjutkan pembahasan menarik ini di bab selanjutnya. Kita lanjutkan pembahasan sebelumnya. Pemirsa setia channel Sehat Bersama. Setelah mengetahui bahwa tape singkong ternyata menyimpan kekuatan probiotik dan gizi luar biasa, sekarang mari kita bahas lebih dalam bagaimana sebenarnya proses fermentasi itu bekerja. Banyak orang mengira fermentasi adalah proses pembusukan, padahal anggapan itu keliru besar. Dalam dunia ilmu pangan dan kedokteran gizi, fermentasi justru disebut sebagai salah satu metode pengawetan alami tertua di dunia yang mampu meningkatkan nilai gizi suatu bahan makanan. Proses fermentasi tape singkong adalah bentuk kerjasama sempurna antara manusia dan mikroorganisme. Saat singkong yang sudah direbus diberi ragi dan diperam selama beberapa hari, sejatinya kita sedang menciptakan sebuah laboratorium kecil di dalam daun pisang. Ragi mengandung berbagai jenis mikroba baik, terutama Saccharomyces cerevisiae dan Lactobacillus plantarum. Mikroba ini bekerja seperti jutaan koki mikroskopis yang mengubah struktur kimia singkong secara perlahan tapi terarah. Awalnya, singkong yang kaya akan pati atau karbohidrat kompleks sulit dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Pati itu harus dipecah terlebih dahulu menjadi gula sederhana agar dapat diserap tubuh. Nah, disinilah mikroba dari ragi mengambil alih tugas tersebut. Mereka mengurai pati menjadi glukosa, fruktosa, dan maltosa yang lebih mudah diserap. Inilah sebabnya mengapa rasa tape menjadi manis secara alami tanpa tambahan gula pasir. Mikroorganisme itu seolah bekerja lembur untuk mengubah energi yang tersimpan di dalam singkong menjadi bentuk energi yang langsung siap digunakan tubuh. Selain menghasilkan gula sederhana, proses fermentasi juga menghasilkan zat baru yang tidak ada pada singkong mentah, yaitu asam organik, vitamin, dan senyawa fenolik. Asam organik seperti asam laktat dan asam asetat berperan menjaga keseimbangan pH usus dan mencegah pertumbuhan bakteri jahat. Sementara itu, vitamin B kompleks yang dihasilkan selama fermentasi membantu meningkatkan metabolisme energi dan kesehatan saraf. Jadi ketika seseorang memakan tape, bukan hanya mendapat energi instan, tetapi juga mendapat tambahan vitamin dan zat aktif yang memperbaiki fungsi tubuh secara keseluruhan. Fermentasi juga memunculkan senyawa antioksidan alami. Ini yang menarik, karena biasanya singkong mentah tidak memiliki kadar antioksidan tinggi. Tapi setelah melalui proses fermentasi, terbentuklah berbagai senyawa fenolik yang mampu menetralkan radikal bebas di dalam tubuh.
Radikal bebas adalah molekul perusak yang menjadi penyebab utama penuaan dini dan penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan stroke. Dengan kata lain, tape singkong bukan hanya makanan sumber energi, tapi juga tameng alami yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Namun proses fermentasi ini bersifat sangat sensitif. Suhu, kelembapan, dan kebersihan tempat penyimpanan memengaruhi hasil akhirnya. Jika terlalu panas, mikroba bisa mati sebelum sempat menyelesaikan tugasnya. Jika terlalu lembab atau kotor, bakteri jahat bisa ikut tumbuh dan mengubah tape menjadi bahan beracun. Karena itu, para pembuat tape tradisional di berbagai daerah Indonesia punya cara khusus untuk menjaga kebersihan dan kestabilan prosesnya. Mereka menggunakan daun pisang segar, bukan plastik, karena daun pisang memiliki sifat antibakteri alami dan memungkinkan udara masuk secukupnya agar fermentasi berjalan sempurna. Proses ini sebenarnya mencerminkan kearifan lokal yang sangat tinggi. Nenek moyang kita mungkin tidak mengenal istilah mikrobiologi, tapi mereka memahami keseimbangan alam. Mereka tahu bahwa sesuatu yang hidup harus diberi ruang bernapas, dan bahwa ragi tidak akan bekerja baik jika tertutup rapat tanpa sirkulasi udara. Inilah yang membedakan tape tradisional dari tape yang dibuat secara massal di pabrik. Tape tradisional cenderung lebih kaya probiotik dan lebih sehat karena fermentasinya alami dan tidak dipercepat dengan bahan kimia. Sekarang mari kita bayangkan apa yang terjadi ketika tape masuk ke tubuh kita. Begitu Anda memakan sepotong tape, gula sederhana yang terkandung di dalamnya langsung diserap oleh usus dan diubah menjadi energi. Di saat yang sama, bakteri baik yang hidup di dalam tape mulai bekerja. Mereka menempel pada dinding usus, menggantikan posisi bakteri jahat yang mungkin sudah terlalu lama menghuni sana. Dalam beberapa jam saja, keseimbangan flora usus mulai berubah. Proses ini bisa dirasakan secara nyata pada beberapa orang yang sebelumnya sering sembelit atau kembung. Ada pasien lansia yang sering mengeluh perutnya terasa berat setiap pagi dan sulit buang air besar. Setelah rutin mengonsumsi tape dalam jumlah kecil, kondisi pencernaannya mulai membaik. Hal ini bukan kebetulan. Fermentasi tape menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang membantu tubuh memecah makanan lain dengan lebih efisien. Jadi meskipun tape tampak sederhana, efeknya di dalam tubuh sangat kompleks dan positif. Selain itu, kandungan alkohol dalam tape sering menjadi perdebatan. Banyak orang takut karena mengira bisa menyebabkan mabuk atau haram dikonsumsi. Faktanya, kadar alkohol dalam tape sangat kecil dan tidak mungkin menimbulkan efek memabukkan. Jumlahnya hanya sekitar 1 hingga 3%, bahkan seringkali lebih rendah dari kadar alkohol alami yang ada pada buah-buahan matang seperti durian atau pisang fermentasi alami. Artinya, jika tape dikonsumsi dalam porsi wajar, ia tetap aman dan bahkan menyehatkan. Yang harus dihindari adalah tape yang terlalu lama diperam, hingga mengeluarkan aroma alkohol yang sangat kuat atau rasa getir. Pada kondisi itu, bakteri baik sudah menurun drastis dan digantikan oleh mikroba lain yang bisa berbahaya. Karena itu penting untuk memperhatikan waktu fermentasi dan cara penyimpanan. Tape yang baik biasanya matang dalam 2-3 hari dan harus segera dikonsumsi. Bila disimpan di lemari es, sebaiknya tidak lebih dari 3 hari agar kualitas bakterinya tetap optimal. Fermentasi yang benar tidak hanya menghasilkan cita rasa manis yang lezat, tetapi juga meningkatkan nilai gizi hingga berkali lipat. Proses biologis ini membentuk kombinasi unik antara gula, asam, dan mikroba baik yang tidak bisa ditemukan pada makanan olahan modern. Setiap suapan tape membawa kehidupan ke dalam tubuh kita. Inilah yang disebut para peneliti sebagai makanan fungsional, yaitu makanan yang tidak hanya memberi energi tapi juga memberi efek terapeutik bagi tubuh. Bagi para lansia, makanan fungsional seperti tape singkong ini sangat berharga. Sistem kekebalan tubuh yang menurun bisa diperkuat kembali dengan probiotik alami. Pencernaan yang lamban bisa dibantu dengan enzim yang terbentuk selama fermentasi. Bahkan sistem saraf yang mulai melambat bisa mendapat rangsangan positif dari vitamin B kompleks yang terkandung di dalamnya. Semua manfaat ini hadir tanpa harus mengeluarkan biaya besar, cukup dengan memahami dan menghargai proses alami yang telah diwariskan turun-temurun. Pada bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat spesifik dari tape singkong bagi kesehatan tubuh lansia. Kita akan lihat bagaimana kandungan gizi dan probiotiknya bekerja bukan hanya untuk pencernaan, tapi juga untuk jantung, otak, dan suasana hati. Jadi tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena perjalanan memahami keajaiban tape singkong ini baru saja dimulai dan manfaatnya jauh lebih luas daripada yang mungkin Anda bayangkan. Kita lanjutkan pembahasan sebelumnya. Pemirsa setia channel Sehat Bersama.
Setelah memahami proses fermentasi yang ajaib di balik tape singkong, sekarang tiba saatnya kita menelusuri satu persatu manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya, khususnya bagi para lansia. Makanan sederhana ini, yang seringkali dianggap remeh, ternyata memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga berbagai fungsi tubuh tetap optimal di usia senja. Tidak hanya menyehatkan pencernaan, tetapi juga memberikan efek positif terhadap jantung, otak, sistem saraf, dan bahkan suasana hati. Pertama, mari kita mulai dari fungsi pencernaan, karena disinilah manfaat tape singkong paling menonjol. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, seringkali mengalami penurunan jumlah enzim pencernaan dan bakteri baik di dalam usus. Akibatnya, banyak lansia yang mengeluh sembelit, perut terasa penuh, atau sulit buang air besar. Tape singkong yang difermentasi dengan baik mengandung miliaran mikroorganisme baik, seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium, yang bekerja membantu proses pencernaan dan memperbaiki flora usus. Bakteri baik ini tidak hanya membantu memecah makanan, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan mikro di dalam usus. Jika jumlah bakteri jahat lebih banyak daripada bakteri baik, maka berbagai gangguan bisa muncul, mulai dari perut kembung, diare ringan, hingga penurunan daya tahan tubuh. Dengan rutin mengonsumsi tape dalam porsi yang tepat, keseimbangan ini bisa dipulihkan secara alami. Banyak dokter gizi menyebut bahwa usus yang sehat adalah kunci dari tubuh yang sehat, karena sebagian besar sistem imun tubuh kita berada di sana. Jadi, ketika pencernaan kita baik, maka daya tahan tubuh pun ikut menguat. Selain memperbaiki pencernaan, tape singkong juga berperan sebagai sumber energi alami yang cepat diserap tubuh. Hal ini sangat penting bagi para lansia yang sering merasa lemas di siang hari atau kehabisan tenaga setelah beraktivitas ringan. Gula sederhana yang terbentuk dari proses fermentasi memberikan pasokan energi instan tanpa membebani sistem pencernaan. Tidak seperti nasi atau roti yang membutuhkan waktu lama untuk dipecah, tape langsung memberikan tenaga yang bisa digunakan oleh otot dan otak. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih segar setelah makan tape dalam jumlah kecil. Kandungan vitamin B kompleks di dalam tape juga memiliki peran penting dalam metabolisme energi dan kesehatan sistem saraf. Vitamin B1, tiamin, membantu proses pembentukan energi dari karbohidrat, sementara B2, riboflavin, dan B6, piridoksin, membantu memperbaiki fungsi saraf dan mendukung kesehatan otak. Pada lansia, kekurangan vitamin B kompleks sering menyebabkan keluhan seperti cepat lelah, sulit tidur, mudah cemas, atau bahkan gangguan daya ingat. Tape singkong yang dikonsumsi secara rutin dalam jumlah wajar bisa membantu memenuhi sebagian kebutuhan vitamin ini secara alami. Selain itu, tape singkong juga memiliki efek menenangkan sistem saraf dan memperbaiki suasana hati. Proses fermentasi menghasilkan senyawa-senyawa yang membantu produksi neurotransmitter di otak, seperti serotonin dan dopamin. Serotonin dikenal sebagai hormon kebahagiaan yang memengaruhi perasaan tenang, bahagia, dan kualitas tidur. Banyak penelitian modern menunjukkan bahwa kesehatan usus sangat erat kaitannya dengan kesehatan mental. Usus bahkan sering disebut sebagai otak kedua, karena 90% serotonin dalam tubuh diproduksi di sana. Jadi, ketika flora usus kita seimbang, suasana hati pun ikut stabil. Bagi lansia yang sering merasa gelisah, sulit tidur, atau mudah marah tanpa sebab, mengonsumsi tape singkong dalam porsi kecil di sore hari bisa menjadi salah satu cara alami untuk menenangkan pikiran. Tentu saja tidak dimakan berlebihan, karena kadar gula yang tinggi bisa berdampak pada kadar gula darah jika dikonsumsi secara tidak terkontrol. 2-3 potong tape sudah cukup untuk mendapatkan manfaat ini tanpa risiko. Selain membantu saraf dan pencernaan, tape singkong juga berpotensi menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Dalam penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor, ditemukan bahwa proses fermentasi menghasilkan senyawa antioksidan alami yang mampu menetralkan radikal bebas dalam darah dan membantu memperbaiki dinding pembuluh darah. Senyawa ini mencegah kolesterol jahat menumpuk di dinding arteri, yang bisa menyebabkan penyumbatan dan akhirnya menimbulkan penyakit jantung atau stroke. Senyawa fenolik yang terbentuk selama fermentasi juga memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan. Artinya, tape singkong bisa membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh yang sering menjadi penyebab munculnya penyakit kronis pada lansia. Dengan mengonsumsi tape secara teratur dan seimbang, tubuh mendapatkan perlindungan alami dari dalam, memperlancar aliran darah, serta menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Manfaat lain yang sering luput dari perhatian adalah efek detoksifikasi alami. Tape membantu melancarkan proses pembuangan racun melalui saluran pencernaan. Karena probiotik di dalamnya memperbaiki fungsi usus,
sisa metabolisme dan zat-zat berbahaya yang menumpuk di tubuh dapat dibuang lebih efisien. Beberapa pasien lansia yang sebelumnya mengeluh sering merasa lesu, wajah kusam, dan napas berat melaporkan perubahan signifikan setelah rutin mengonsumsi tape singkong 3 kali seminggu. Mereka merasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan kulit terlihat lebih segar. Itu karena tubuh mereka mulai bekerja lebih optimal dalam membersihkan dirinya sendiri. Tidak hanya sampai di situ, tape singkong juga membantu menjaga keseimbangan tekanan darah. Kandungan kalium alami yang terdapat dalam singkong membantu mengontrol kadar natrium di dalam tubuh. Ketika natrium berlebihan, tekanan darah bisa naik. Kalium bekerja sebagai penyeimbang yang membantu jantung memompa darah dengan lebih efisien. Bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi ringan, mengonsumsi tape dalam jumlah kecil bisa membantu menjaga kestabilan tekanan darah jika diimbangi dengan pola makan rendah garam dan rutin bergerak. Menariknya lagi, tape singkong juga dapat mendukung fungsi otak dan daya ingat. Kandungan vitamin B dan probiotiknya membantu memperlancar komunikasi antar sel saraf otak. Beberapa studi menunjukkan bahwa mikrobiota usus yang sehat memiliki hubungan langsung dengan fungsi kognitif. Ketika usus dalam kondisi baik, otak pun bekerja lebih jernih. Ini menjelaskan mengapa beberapa lansia yang sebelumnya sering lupa atau sulit fokus mulai menunjukkan perbaikan setelah menjalani pola makan sehat yang mencakup makanan fermentasi seperti tape. Satu hal penting yang perlu diingat adalah cara mengonsumsi tape dengan benar. Jangan pernah makan tape yang sudah terlalu asam, karena kadar alkoholnya bisa meningkat dan bakteri baiknya berkurang. Pilih tape yang masih segar, lembut, manis alami, dan beraroma khas tanpa bau tajam. Porsi ideal untuk orang dewasa adalah sekitar 100 gram atau 2-4 potong ukuran sedang. Konsumsi 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk memberikan manfaat tanpa membebani lambung. Pada bab berikutnya, kita akan membahas tentang bahaya dan efek samping tape singkong jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, makanan fermentasi adalah pedang bermata dua. Jika benar cara pengolahannya, ia menjadi obat. Namun jika salah, ia bisa berubah menjadi racun yang diam-diam merusak tubuh. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, agar bisa mengetahui bagaimana cara aman menikmati tape singkong tanpa takut efek sampingnya. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, pemirsa setia channel Sehat Bersama. Setelah kita menelusuri banyak manfaat luar biasa dari tape singkong bagi lansia, kini saatnya kita melihat sisi lainnya yang tak kalah penting, yaitu tentang risiko dan pantangan jika tape dikonsumsi secara tidak tepat. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, tape adalah makanan hasil fermentasi, dan semua jenis makanan fermentasi memiliki dua sisi. Di satu sisi, mereka dapat menjadi sumber gizi yang luar biasa. Namun di sisi lain, jika tidak diolah, disimpan, atau dikonsumsi dengan benar, mereka bisa berubah menjadi penyebab gangguan kesehatan yang serius, terutama bagi orang dengan kondisi tubuh tertentu. Mari kita mulai dari kelompok yang secara khusus tidak disarankan untuk mengonsumsi tape singkong. Yang pertama adalah penderita diabetes. Tape singkong, meskipun berasal dari umbi-umbian, telah mengalami proses pemecahan pati menjadi gula sederhana selama fermentasi. Artinya, kandungan glukosa dan fruktosa dalam tape sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding singkong mentah atau nasi putih. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi penderita diabetes, karena mengonsumsi tape dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba. Bahkan dalam jumlah kecil, tape tetap bisa memicu respons glikemik yang kuat. Karena itu, penderita diabetes sebaiknya menghindari tape sepenuhnya, atau setidaknya hanya mengonsumsinya setelah berkonsultasi dengan dokter dan dengan pemantauan ketat. Mengganti tape dengan sumber karbohidrat yang lebih stabil, seperti ubi rebus atau kacang-kacangan, akan jauh lebih aman bagi mereka. Kelompok kedua yang perlu hati-hati adalah penderita gangguan lambung kronis, seperti MAC parah atau GERD, gastroesophageal reflux disease. Proses fermentasi pada tape menghasilkan asam organik, dan meskipun kadar asam ini bermanfaat untuk usus, pada orang yang memiliki lambung sensitif, asam ini bisa memicu peradangan, rasa perih, dan sensasi terbakar di ulu hati. Tape yang sudah terlalu lama difermentasi memiliki rasa lebih asam dan aroma menyengat. Konsumsi tape dalam kondisi seperti ini dapat memperparah gejala pada penderita MAC atau GERD. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki gangguan lambung, sangat disarankan untuk memilih tape yang baru matang 2 hari, bertekstur lembut, dan beraroma manis alami. Jangan pernah memakan tape yang sudah mengeluarkan bau alkohol tajam atau terlalu berair, karena itu tanda kadar asam dan alkoholnya sudah meningkat.
Kelompok ketiga yang perlu menghindari tape adalah ibu hamil. Meski kadar alkohol dalam tape relatif rendah, tidak ada batas aman konsumsi alkohol bagi janin dalam kandungan. Bahkan paparan kecil pun bisa berdampak pada perkembangan otak janin. Selain itu, tape bisa mengganggu pencernaan ibu hamil yang umumnya lebih sensitif selama kehamilan. Penting untuk dipahami bahwa walaupun tape adalah makanan tradisional yang dianggap alami, ia tetap mengandung unsur alkohol hasil fermentasi. Hal ini tidak berarti tape haram atau berbahaya bagi semua orang. Namun bagi ibu hamil, kehati-hatian sangat dianjurkan. Lebih baik memilih sumber nutrisi lain yang tidak berisiko sama sekali bagi janin. Kelompok keempat adalah anak-anak di bawah 2 tahun. Sistem pencernaan mereka masih belum sempurna dan sangat rentan terhadap gangguan. Tape mengandung alkohol alami, gula sederhana dalam jumlah tinggi, dan mikroba aktif yang meskipun bermanfaat bagi orang dewasa, bisa menyebabkan diare atau perut kembung pada bayi dan balita. Ada pula kasus di mana tape menyebabkan reaksi alergi pada anak-anak karena kandungan mikroorganisme atau zat hasil fermentasinya tidak bisa ditoleransi oleh tubuh yang masih dalam tahap pertumbuhan. Oleh karena itu, hindari memberikan tape kepada anak-anak usia dini, dan jika ingin mengenalkannya di kemudian hari, tunggulah hingga sistem pencernaan mereka benar-benar matang. Selain pantangan berdasarkan kondisi tubuh, cara penyimpanan dan pengolahan tape juga menentukan apakah tape tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi. Seperti halnya makanan fermentasi lainnya, tape terus mengalami perubahan komposisi kimia meskipun sudah selesai diperam. Artinya, meski sudah matang, tape tetap akan terus berfermentasi, terutama jika disimpan di suhu ruang atau dibiarkan terbuka. Jika tape disimpan terlalu lama, maka bakteri baik akan semakin berkurang dan digantikan oleh bakteri pembusuk atau bahkan jamur. Jamur yang tumbuh pada tape bisa menghasilkan mikotoksin, yaitu racun alami yang sangat berbahaya bagi hati dan ginjal. Warna tape yang berubah menjadi kebiruan, kehijauan, atau kehitaman adalah tanda bahaya. Jangan sekalipun mencoba mencuci bagian luar dan memakan bagian dalamnya. Tape yang sudah berjamur harus dibuang sepenuhnya karena risiko racunnya tetap ada. Penyimpanan yang tepat adalah dalam wadah tertutup di lemari pendingin. Tape sebaiknya dikonsumsi maksimal dalam 3 hari setelah matang. Setelah itu, rasa dan teksturnya akan berubah, dan kemungkinan besar kadar alkohol serta keasaman akan meningkat tajam. Jika terpaksa menyimpannya lebih lama, sebaiknya tape diolah kembali menjadi makanan matang seperti kukusan tape, kolak, atau puding. Berikut adalah tanda-tanda tape yang sudah tidak layak konsumsi. Bau menyengat seperti alkohol keras atau asam cuka. Tekstur terlalu lembek seperti bubur. Muncul cairan berlebihan atau berlendir. Warna berubah dari putih atau kuning pucat menjadi gelap atau kehijauan. Muncul bercak hitam atau biru yang menunjukkan pertumbuhan jamur. Jangan pernah tergoda untuk tetap mengonsumsi tape dalam kondisi tersebut dengan alasan sayang dibuang atau masih bisa ditoleransi. Efek keracunan makanan fermentasi bisa sangat serius, terutama bagi lansia dengan sistem kekebalan tubuh yang sudah menurun. Gejala seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, dan demam bisa muncul hanya beberapa jam setelah mengonsumsi tape yang rusak. Selain dari segi keamanan, porsi konsumsi juga harus diperhatikan. Tape yang dikonsumsi berlebihan, walau masih segar, tetap bisa memicu masalah. Kandungan gulanya yang tinggi bisa menyebabkan peningkatan gula darah, apalagi jika dimakan bersamaan dengan makanan manis lainnya. Konsumsi tape dalam jumlah besar juga bisa memicu perut kembung, karena bakteri aktif di dalamnya akan menghasilkan gas dalam proses pencernaan. Porsi ideal untuk orang dewasa sehat adalah sekitar 100 gram atau 2-4 potong sedang tape, cukup dikonsumsi 2-3 kali dalam seminggu. Jika Anda merasa perut mulai kembung, nyeri ulu hati, atau merasa pusing setelah makan tape, sebaiknya hentikan sementara dan konsultasikan ke dokter, terutama jika Anda memiliki riwayat gangguan pencernaan. Perlu dicatat pula bahwa kombinasi tape dengan makanan lain juga memengaruhi dampaknya bagi tubuh. Sebaiknya jangan mencampurkan tape dengan makanan tinggi lemak atau tinggi gula seperti kue-kue manis atau makanan berminyak. Kombinasi seperti ini justru bisa membebani pencernaan dan meningkatkan kalori secara signifikan. Sebaliknya, padukan tape dengan makanan tinggi serat seperti pisang rebus, ubi kukus, atau bubur kacang hijau untuk memperlambat pelepasan gula ke dalam darah dan membantu memperbaiki penyerapan gizi. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas berbagai resep sehat dan inovatif berbahan dasar tape singkong yang bisa dinikmati tanpa kehilangan manfaat kesehatannya. Mulai dari smoothie probiotik, tape kukus isi kelapa, hingga puding tape tinggi serat.
Nantikan pembahasan selengkapnya hanya di channel Sehat Bersama. Jangan lewatkan, karena bisa jadi Anda akan menemukan variasi makanan harian yang tidak hanya enak tapi juga menyehatkan. Kita lanjutkan pembahasan kita, pemirsa setia channel Sehat Bersama. Setelah kita memahami manfaat dan juga potensi risiko tape singkong jika dikonsumsi secara tidak tepat, sekarang saatnya kita bahas bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana cara mengolah tape singkong menjadi hidangan yang tidak hanya lezat tetapi juga menyehatkan, khususnya untuk para lansia. Banyak dari kita mungkin hanya mengenal tape dalam bentuk aslinya, langsung dimakan begitu saja. Padahal, dengan sedikit kreativitas dan pemilihan bahan pendamping yang tepat, tape bisa diubah menjadi camilan sehat, minuman bertenaga, hingga makanan penutup yang cocok untuk semua usia. Tujuan dari pengolahan tape ini bukan untuk sekadar menyamarkan rasanya, tapi untuk menambah nilai gizi, mempermudah pencernaan, serta memberikan variasi agar tidak bosan. Sebab bagi banyak lansia, salah satu tantangan dalam menjaga pola makan adalah rasa bosan pada makanan yang itu-itu saja. Maka dari itu, dengan resep-resep sederhana ini, tape bisa hadir kembali di meja makan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Mari kita mulai dari resep pertama yang bisa dijadikan minuman segar dan penuh nutrisi, yaitu smoothie probiotik Nusantara. Untuk membuatnya, cukup siapkan 3 potong tape singkong yang masih segar, 1 buah pisang beku, 1 cangkir yogur tawar, dan 1 sendok makan madu murni. Semua bahan ini diblender hingga halus, lalu disajikan dingin. Kombinasi tape dan pisang memberikan karbohidrat alami dan serat, yogurt memperkuat kandungan probiotik, sementara madu menambahkan rasa manis alami serta zat antiinflamasi. Smoothie ini cocok diminum di pagi hari sebagai pengganti sarapan ringan, atau di sore hari untuk mengembalikan energi tubuh. Resep berikutnya adalah tape kukus isi kelapa, yang sangat cocok sebagai camilan sore yang aman untuk lambung. Pertama, haluskan beberapa potong tape singkong dengan sendok, lalu campurkan dengan sedikit kelapa parut yang sudah dikukus agar lebih higienis. Tambahkan sedikit garam laut untuk menyeimbangkan rasa. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil, letakkan di atas daun pisang, lalu kukus selama 15 menit. Hasilnya adalah camilan sehat tanpa minyak, rendah kalori, dan sangat lezat. Kelapa memberikan tambahan lemak baik, sedangkan proses kukus menjaga kandungan probiotik tetap hidup dalam jumlah sedang. Selanjutnya adalah resep puding sutra tape. Cocok untuk makanan penutup yang kaya serat dan sangat lembut untuk lansia yang mengalami kesulitan mengunyah makanan keras. Caranya, haluskan tape dan campurkan dengan agar-agar bubuk, sedikit santan encer, dan gula aren secukupnya. Masak campuran ini di atas api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah itu, tuang ke dalam cetakan dan biarkan mengeras di suhu ruang atau kulkas. Gula aren memberikan rasa manis alami dengan indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula putih. Santan memberikan lemak nabati yang membantu penyerapan vitamin larut lemak. Selain itu, tape singkong juga bisa diolah menjadi bola energi tape dan kacang hijau. Ini adalah cemilan tinggi protein dan energi yang cocok untuk mengatasi rasa lelah di siang hari. Campurkan tape yang sudah dihaluskan dengan kacang hijau rebus tanpa kulit, tambahkan sedikit madu dan taburan wijen. Bentuk adonan menjadi bola kecil, simpan di kulkas selama 30 menit agar mengeras. Kacang hijau menambah protein dan serat, sedangkan madu membantu memberikan rasa manis yang alami tanpa menimbulkan lonjakan gula darah berlebihan. Bagi yang suka sarapan sehat, bisa mencoba membuat bubur oat tape singkong. Campurkan oat dengan susu rendah lemak atau santan encer. Tambahkan potongan kecil tape dan sedikit kayu manis bubuk. Masak dengan api kecil hingga oat matang dan teksturnya lembut. Sajikan hangat dengan topping irisan pisang atau kurma. Tape akan meleleh dalam bubur dan menciptakan rasa manis yang alami tanpa perlu menambahkan gula pasir. Kombinasi oat, tape, dan buah memberikan serat, vitamin B, dan karbohidrat kompleks yang sangat baik untuk mendukung metabolisme tubuh lansia. Namun yang perlu diperhatikan dalam semua resep di atas adalah pengendalian porsi dan kesegaran bahan utama, yaitu tape itu sendiri. Tape yang digunakan harus selalu dalam kondisi baru, tidak lebih dari 3 hari setelah fermentasi maksimal. Jika tape sudah terlalu asam atau berair, sebaiknya jangan digunakan karena bukan hanya akan merusak rasa masakan, tetapi juga bisa mengganggu pencernaan. Tape yang difermentasi dengan benar masih memiliki tekstur padat lembut, aroma manis khas, dan warna putih hingga kekuningan yang bersih. Jangan gunakan tape yang berlendir, berbau menyengat seperti cuka atau alkohol keras, atau berubah warna ke arah biru atau hitam. Semua tanda itu menunjukkan bahwa tape sudah rusak dan tidak layak dikonsumsi,
bahkan jika nanti akan dimasak kembali. Selain memilih tape yang baik, kombinasi dengan bahan pendamping juga penting. Misalnya, hindari mencampur tape dengan keju, krimer manis, atau susu kental manis karena akan menambah kandungan gula dan lemak jenuh yang tidak sehat. Sebaiknya padukan dengan bahan alami seperti pisang, kacang hijau, oat, kelapa parut, atau madu murni. Pilihan bahan pendamping ini tidak hanya lebih menyehatkan, tetapi juga membantu tubuh menyerap nutrisi tape dengan lebih optimal. Untuk menjaga keberlangsungan manfaat probiotik dari tape, sebaiknya tidak dimasak terlalu lama atau dengan suhu terlalu tinggi. Tape yang dimasak dalam waktu singkat dengan metode seperti kukus ringan atau blender dengan bahan dingin akan tetap mempertahankan sebagian besar mikroorganisme baik yang ada di dalamnya. Penggunaan tape dalam menu harian juga bisa menjadi sarana untuk membangun rutinitas sehat bagi lansia. Misalnya, dengan menetapkan hari tertentu sebagai hari tape, seperti hari Rabu dan Sabtu sore. Ini akan membantu menciptakan kebiasaan positif dan membuat tubuh lebih mudah beradaptasi dengan manfaatnya. Tapi jangan sampai setiap hari mengonsumsi tape, karena itu akan membuat asupan gula harian melampaui batas yang direkomendasikan. Sebagai variasi, tape juga bisa dijadikan bahan dasar kue tradisional yang dimodifikasi agar tetap sehat. Contohnya adalah kue tape panggang tanpa tepung terigu, menggunakan tape, telur, dan sedikit santan, tanpa tambahan gula atau tepung. Hasilnya adalah kue lembut dan rendah gluten yang bisa menjadi pilihan bagi lansia yang memiliki sensitivitas terhadap tepung atau kadar gula tinggi. Dengan begitu banyaknya opsi dan kombinasi yang tersedia, tape singkong benar-benar bisa menjadi bagian dari menu harian lansia yang bergizi, lezat, dan tidak membosankan. Namun sekali lagi, kuncinya adalah kontrol porsi, kebersihan, dan pemilihan bahan pendamping yang tepat. Pada bab selanjutnya, kita akan mendalami perbandingan tape singkong dengan makanan fermentasi dari luar negeri seperti yogurt, kimchi, dan kefir. Kita akan lihat apakah tape benar-benar bisa menjadi alternatif lokal yang setara atau bahkan lebih unggul dari makanan impor yang sering dianggap lebih bergengsi. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena semakin dalam kita mengenal makanan tradisional kita, semakin besar peluang kita untuk hidup sehat dengan biaya yang lebih rendah dan rasa yang lebih akrab di lidah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Pemirsa setia channel Sehat Bersama. Setelah mengetahui berbagai cara sehat mengolah tape singkong, kini saatnya kita menempatkan tape dalam konteks yang lebih luas, yaitu dengan membandingkannya dengan beberapa makanan fermentasi populer dari luar negeri yang sering dijadikan pilihan dalam gaya hidup sehat modern, seperti yogurt, kimchi, dan kefir. Pertanyaannya adalah, apakah tape singkong benar-benar bisa bersaing dengan mereka dalam hal manfaat kesehatan, khususnya bagi para lansia? Ataukah tape hanya sekadar camilan tradisional yang tak sebanding dengan makanan-makanan fermentasi internasional tersebut? Mari kita bahas secara ilmiah dan mendalam. Kita mulai dari yogurt, yang sudah sangat dikenal sebagai makanan fermentasi dengan kandungan probiotik tinggi. Yogurt dibuat dari fermentasi susu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses ini menghasilkan tekstur kental dan rasa asam yang khas, serta kandungan probiotik yang sangat baik untuk pencernaan. Yogurt sering direkomendasikan untuk menjaga keseimbangan flora usus, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu penyerapan kalsium bagi tulang. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Sebagian besar yogurt yang dijual di pasaran, terutama yang dikemas secara komersial, seringkali sudah ditambahkan gula tambahan, perasa buatan, atau pemanis sintetis. Ini membuat kandungan gizinya tidak lagi murni dan bisa berbahaya bagi lansia jika dikonsumsi tanpa seleksi ketat. Selain itu, tidak semua lansia cocok dengan produk susu, terutama mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Disinilah tape singkong memiliki keunggulan. Tape tidak mengandung laktosa karena berasal dari singkong, bukan susu. Artinya, lansia dengan gangguan pencernaan terhadap produk susu tetap bisa mendapatkan manfaat probiotik tanpa risiko gangguan lambung. Selain itu, tape tidak memerlukan tambahan gula atau pemanis karena sudah manis secara alami berkat fermentasi. Jika dibandingkan dalam hal kealamian, tape unggul karena bisa dibuat sendiri di rumah tanpa bahan tambahan apapun. Selanjutnya kita bandingkan dengan kimchi, makanan fermentasi khas Korea yang terbuat dari sawi putih, lobak, dan bumbu pedas. Kimchi sangat kaya akan serat, vitamin C, beta-karoten, dan tentu saja probiotik. Ia dikenal sebagai salah satu makanan tersehat di dunia. Namun, bagi lansia Indonesia, kimchi bukanlah makanan yang familiar. Rasa pedas dan asamnya yang sangat kuat bisa memicu gangguan lambung,
terutama pada lansia yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap bumbu dan rempah tajam. Selain itu, kimchi juga mengandung garam dalam jumlah tinggi karena proses fermentasinya menggunakan garam untuk menarik keluar air dari sayuran. Kandungan natrium yang tinggi ini bisa berbahaya bagi lansia yang menderita hipertensi atau masalah jantung. Sementara itu, tape singkong tidak menggunakan garam dalam proses fermentasinya, sehingga lebih aman untuk penderita tekanan darah tinggi. Dari sisi ketersediaan dan kemudahan produksi, tape juga lebih unggul. Membuat kimchi membutuhkan banyak bahan dan waktu serta tak semua orang cocok dengan rasanya. Sedangkan tape cukup dibuat dari singkong dan ragi, dan rasanya lebih netral dan diterima oleh lidah kebanyakan orang Indonesia. Dari sisi budaya dan keterjangkauan, tape jauh lebih praktis dan familiar, membuatnya lebih mudah diadopsi secara rutin dalam menu harian lansia. Kini kita bahas kefir, minuman fermentasi susu atau air kelapa yang menggunakan butiran kefir sebagai starter. Kefir dianggap lebih kaya probiotik dibanding yogurt, karena mengandung lebih banyak jenis bakteri dan ragi. Ia sangat baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menyehatkan sistem pencernaan. Bahkan beberapa penelitian menyebut kefir mampu membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Namun, lagi-lagi muncul kendala bagi lansia di Indonesia, yaitu kefir sulit ditemukan, harganya cukup mahal, dan proses fermentasinya memerlukan bahan khusus serta peralatan higienis. Kefir susu juga mengandung laktosa yang bisa menimbulkan masalah pencernaan. Sedangkan kefir air kelapa lebih sulit dibuat dan kurang lazim di pasaran. Jika tidak dibuat dengan prosedur yang tepat, kefir bisa menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme berbahaya. Dibandingkan dengan kefir, tape singkong mungkin kalah dalam jumlah jenis mikroorganisme, namun tetap memiliki jenis utama seperti Lactobacillus plantarum yang terbukti secara klinis membantu memperkuat dinding usus, meningkatkan imunitas, serta menyeimbangkan mikroflora. Yang terpenting, tape dapat diproduksi secara mandiri oleh masyarakat tanpa memerlukan alat atau bahan khusus, asalkan dilakukan dengan kebersihan dan prosedur yang benar. Dalam hal keamanan konsumsi bagi lansia, tape juga memiliki keunggulan. Yogurt dan kefir berbasis susu memiliki potensi menimbulkan reaksi intoleransi, sementara kimchi yang tinggi garam dan rempah bisa memicu asam lambung dan tekanan darah tinggi. Tape, jika dibuat dan dikonsumsi dengan benar, relatif aman bahkan bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah melemah. Kandungan gulanya memang tinggi, namun dengan pengendalian porsi dan pemilihan tape yang belum terlalu matang, lonjakan gula darah bisa diminimalisasi. Hal lain yang membuat tape begitu istimewa adalah nilai historis dan budaya lokal. Tape bukan hanya makanan, tapi bagian dari identitas kuliner Indonesia. Ia diwariskan dari generasi ke generasi sebagai simbol gotong royong, karena proses pembuatannya sering melibatkan banyak orang dalam keluarga. Tradisi membuat tape menjelang hari raya, perayaan desa, atau upacara adat memperlihatkan bahwa makanan ini punya makna lebih dari sekadar pengisi perut. Ia membawa serta cerita, kebersamaan, dan kearifan lokal. Ia memang memiliki keterbatasan seperti rendahnya kandungan serat dan variasi mikroba, namun itu bisa diatasi dengan kombinasi makanan sehat lain seperti buah-buahan dan kacang-kacangan. Yang jelas, dalam hal ketersediaan, kealamian, budaya lokal, dan kemudahan pembuatan, tape adalah juaranya. Tape juga sangat fleksibel. Bisa dijadikan minuman, camilan, lauk tambahan, bahkan makanan penutup. Teksturnya lembut, rasanya bersahabat, dan bisa diterima oleh hampir semua lidah orang Indonesia. Inilah yang membuat tape sangat layak menjadi bagian dari pola makan lansia, selama dikonsumsi dengan benar. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana pengalaman nyata dari para lansia yang telah merasakan manfaat tape singkong secara langsung. Akan diceritakan bagaimana perubahan yang mereka alami setelah rutin mengonsumsi tape, dari yang tadinya sering sakit perut, insomnia, hingga mengalami perbaikan energi dan semangat hidup. Semua itu akan dibagikan agar menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena kisah nyata adalah bukti paling kuat dari manfaat makanan alami yang telah lama kita miliki. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, pemirsa setia channel Sehat Bersama. Setelah kita membandingkan tape singkong dengan makanan fermentasi populer dari luar negeri, sekarang mari kita dengarkan langsung bagaimana pengalaman nyata para lansia yang telah merasakan manfaat dari tape singkong dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kisah-kisah ini bukan teori, bukan dugaan, tetapi berdasarkan fakta lapangan dari individu-individu yang semula menghadapi berbagai masalah kesehatan lalu mengalami perubahan positif setelah rutin mengonsumsi tape dengan cara yang benar. Salah satu kisah paling menarik datang dari Pak Iskandar, 63 tahun,
pensiunan pegawai negeri yang tinggal di daerah Jakarta Selatan. Ia datang ke klinik dengan keluhan pencernaan kronis. Selama lebih dari 2 tahun, Pak Iskandar sering mengalami sembelit, perut kembung, dan sensasi tidak nyaman di bagian bawah perut yang kadang membuatnya sulit tidur. Ia sudah mencoba berbagai obat pencahar, ramuan herbal, bahkan diet tinggi serat, namun perbaikannya selalu bersifat sementara. Saat berkonsultasi, Pak Iskandar juga menyampaikan bahwa tubuhnya cepat lelah dan ia merasa lesu hampir setiap pagi. Analisa awal menunjukkan bahwa kemungkinan besar flora ususnya dalam kondisi tidak seimbang. Ini umum terjadi pada lansia yang mengonsumsi makanan olahan, kurang serat, dan jarang mengonsumsi makanan fermentasi. Saya menyarankan kepada beliau untuk mencoba pola makan sederhana, perbanyak air putih hangat, perbanyak aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi 15 menit, serta konsumsi tape singkong segar sebanyak 100 gram, 2-3 kali seminggu. Awalnya beliau ragu. "Dok, bukankah tape itu bikin kembung? Saya pernah makan dan perut langsung begah," ujarnya. Saya jelaskan bahwa kunci dari manfaat tape justru ada pada kualitas dan porsinya. Tape yang terlalu asam, basi, atau dikonsumsi berlebihan memang bisa menimbulkan gangguan lambung. Tapi jika dipilih yang segar, manis alami, dan dimakan dalam jumlah kecil, efeknya akan sangat berbeda. Pak Iskandar pun setuju mencoba. 3 minggu kemudian, beliau kembali dengan wajah cerah. "Dok, saya tidak menyangka. Perut saya jauh lebih ringan sekarang. Bab lancar setiap pagi. Tidur juga lebih nyenyak. Energinya di pagi hari meningkat, dan bahkan ia merasa lebih tenang secara emosional. Yang paling membahagiakan, ia mulai menikmati kembali kegiatan berkebun kecil di halaman rumahnya, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan karena merasa lemas." Kasus Pak Iskandar hanyalah satu dari sekian banyak testimoni yang kami terima. Ada pula Ibu Marni, 67 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sering merasa gelisah menjelang tidur malam, bahkan kadang jantungnya berdebar tanpa sebab. Ia mengira itu gejala penyakit jantung, padahal setelah pemeriksaan, tidak ditemukan kelainan fisik yang signifikan. Saya tanyakan lebih lanjut pola makannya. Ternyata Ibu Marni sangat minim mengonsumsi makanan probiotik dan tinggi karbohidrat olahan. Saya anjurkan Ibu Marni mencoba cemilan sore berupa tape singkong kukus dipadukan dengan pisang rebus. Kombinasi ini tidak hanya enak dan mudah dikunyah, tapi juga membantu menjaga kadar gula tetap stabil dan menambah asupan vitamin B kompleks. Setelah 2 minggu, ia kembali bercerita bahwa tidurnya jadi lebih tenang. Ia merasa lebih rileks di malam hari dan tidak lagi terbangun berkali-kali. "Saya tidak percaya bahwa makanan sesederhana ini bisa bikin saya tidur nyenyak, Dok," katanya. Yang menarik, banyak dari mereka tidak hanya merasakan manfaat fisik, tapi juga emosional. Beberapa lansia yang sebelumnya mudah marah, sering murung, atau kehilangan semangat, mulai merasa lebih bahagia dan lebih semangat menjalani hari setelah mengonsumsi tape secara teratur. Ini tidak lepas dari peran mikrobiota usus dalam mempengaruhi sistem saraf pusat. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, 90% serotonin, hormon kebahagiaan, diproduksi di dalam usus. Maka saat usus sehat, pikiran pun lebih tenang. Salah satu lansia yang sangat terbantu adalah Pak Bambang, 70 tahun, dari Surabaya. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif dan suka berkegiatan sosial. Namun sejak beberapa tahun terakhir, ia mulai mengeluh daya ingatnya menurun. Ia lupa meletakkan kunci, kesulitan mengingat nama tetangga, bahkan kadang lupa jadwal pengajian. Setelah pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda demensia, tapi ada indikasi penurunan fungsi kognitif ringan yang umum terjadi pada usia lanjut. Saya menyarankan kombinasi terapi alami berupa tape singkong, madu murni, dan kacang hijau rebus, dikonsumsi 2 kali seminggu. Masing-masing bahan ini mendukung fungsi otak, tape sebagai sumber vitamin B1 dan B6, madu sebagai antioksidan alami, dan kacang hijau sebagai sumber protein nabati. Dalam waktu 2 bulan, Pak Bambang melaporkan adanya peningkatan fokus. Ia mulai bisa mengingat dengan lebih baik dan merasa pikirannya lebih jernih. "Saya merasa lebih muda 5 tahun, Dok," ujarnya sambil tertawa. Selain itu, tape juga terbukti membantu pemulihan pasca sakit. Seorang pasien wanita bernama Bu Erna, 65 tahun, baru saja sembuh dari infeksi saluran pernapasan. Setelah dirawat, tubuhnya sangat lemah, tidak punya nafsu makan, dan mudah lelah. Karena pencernaannya juga tidak stabil, nasi atau lauk berat malah membuatnya mual. Saya sarankan untuk memulai dengan makanan lembut dan manis alami seperti tape singkong kukus.
Tape menyediakan energi cepat dari gula sederhana dan membantu memulihkan flora usus yang sempat terganggu akibat antibiotik. Hasilnya sangat baik. Bu Erna pulih lebih cepat, nafsu makannya kembali, dan bobot tubuhnya meningkat secara sehat. Namun dari semua kisah yang masuk, satu pola yang selalu muncul adalah kunci keberhasilan ada pada pemilihan tape yang baik, porsi yang tepat, dan konsistensi. Mereka yang mengalami manfaat besar bukan hanya memakan tape sekali lalu berharap keajaiban. Mereka menjadikannya bagian dari pola hidup sehat, bersama dengan istirahat cukup, minum air putih yang banyak, dan aktivitas fisik ringan. Tape bukan obat ajaib, tapi salah satu bagian dari solusi menyeluruh untuk menjaga kualitas hidup di masa tua. Tentu tidak semua orang cocok langsung. Ada pula yang mengalami sedikit kembung di awal konsumsi, terutama jika usus belum terbiasa dengan probiotik. Dalam kasus ini, saya sarankan mulai dari jumlah kecil, misalnya setengah potong tape dulu, lalu naikkan secara bertahap. Dalam kebanyakan kasus, tubuh akan menyesuaikan diri dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Dalam skala komunitas, ada pula panti jompo di daerah Bogor yang kini mulai rutin menyajikan tape singkong kukus sebagai bagian dari menu harian pagi dan sore. Para pengurus panti mengamati adanya penurunan keluhan sembelit dan keluhan sulit tidur sejak tape menjadi bagian dari menu rutin. Kisah-kisah ini memberi kita pelajaran penting, bahwa pemulihan kesehatan lansia tidak selalu harus dimulai dari obat atau suplemen mahal, tetapi bisa melalui pendekatan alami yang membumi dan terjangkau. Tape singkong, yang selama ini dianggap makanan kelas 2, ternyata menyimpan potensi luar biasa jika dikonsumsi dengan pemahaman yang tepat. Pada bab berikutnya, kita akan bahas bagaimana cara memastikan kualitas tape yang layak dikonsumsi dan bagaimana menghindari kesalahan umum yang sering dilakukan dalam mengolah atau menyimpannya. Karena sebagaimana manfaatnya bisa besar, risikonya pun bisa muncul jika kita lengah. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena pengetahuan sederhana seperti inilah yang bisa mengubah cara kita hidup, makan, dan menjaga kesehatan secara alami sampai usia senja. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, pemirsa setia channel Sehat Bersama. Setelah mendengarkan berbagai kisah nyata dari para lansia yang terbantu dengan tape singkong, kini saatnya kita membahas lebih teknis mengenai bagaimana cara memilih, menyimpan, dan mengonsumsi tape singkong agar manfaatnya benar-benar maksimal dan terhindar dari efek samping yang merugikan kesehatan. Seperti yang telah disampaikan berulang kali, tape singkong adalah makanan fermentasi. Proses fermentasi yang baik bisa memberikan probiotik, vitamin, dan enzim bermanfaat. Tetapi jika salah dalam penanganannya, ia bisa menjadi tempat berkembangnya mikroba patogen atau menjadi sumber gula dan alkohol berlebih yang justru memperparah kondisi tubuh, terutama bagi lansia. Mari kita mulai dari cara memilih tape singkong yang baik. Tape yang berkualitas dan masih aman dikonsumsi bisa dikenali dari ciri-ciri fisik dan aromanya. Pertama-tama, tape yang bagus biasanya memiliki warna putih bersih hingga kuning muda pucat, tergantung dari jenis singkong dan proses perebusannya. Hindari tape yang sudah berubah warna menjadi kehijauan, kebiruan, atau kehitaman karena itu menandakan kontaminasi jamur atau fermentasi yang sudah melewati batas aman. Kedua, tape yang sehat memiliki tekstur lembut namun tidak benyek. Tekan sedikit dengan jari. Harus terasa kenyal dan mudah dipotong tetapi tidak hancur seperti bubur. Jika tape terlalu lembek, berair berlebihan, atau malah terasa seperti bubur encer, bisa jadi tape tersebut sudah terlalu lama difermentasi dan mulai memasuki tahap pembusukan. Ketiga, perhatikan aroma tape. Tape yang segar memiliki aroma manis alami yang khas, mirip bau gula kelapa atau buah matang. Jika sudah mengeluarkan bau tajam seperti cuka, alkohol menyengat, atau tercium asam menusuk, artinya tape sudah terlalu tua dan kandungan alkoholnya meningkat drastis. Tape seperti ini sebaiknya tidak dikonsumsi, terutama oleh lansia yang memiliki gangguan pencernaan, masalah gula darah, atau kepekaan terhadap makanan asam. Setelah tape dipilih dengan benar, langkah berikutnya adalah cara penyimpanan. Banyak orang tidak menyadari bahwa tape singkong yang sudah matang tetap mengalami proses fermentasi lanjutan, bahkan jika disimpan di kulkas. Artinya, meskipun tape tampak tidak berubah secara kasat mata, kadar asam dan alkohol di dalamnya bisa meningkat setiap jamnya. Oleh karena itu, tape tidak bisa disimpan terlalu lama. Tape sebaiknya dikonsumsi maksimal dalam 2-3 hari setelah proses fermentasi sempurna. Simpan tape di dalam wadah tertutup yang bersih dan kedap udara, lalu masukkan ke dalam lemari pendingin. Jangan membiarkan tape terbuka di suhu ruang, karena bakteri jahat atau jamur dari udara bisa masuk dan berkembang biak. Jika tape terlihat mulai mengeluarkan air berlebihan atau muncul titik-titik jamur, segeralah buang.
Jangan coba mencuci atau membuang bagian luarnya saja, karena spora jamur bisa menyebar ke seluruh bagian tape meskipun tidak terlihat. Sebaiknya jangan pernah menyimpan tape dalam plastik tipis terbuka. Selain membuatnya cepat lembek, plastik juga menahan panas dan mempercepat fermentasi liar. Gunakan wadah tertutup dari kaca atau plastik keras yang bersih, dan jangan campur tape yang baru matang dengan tape yang sudah disimpan sebelumnya. Selanjutnya, kita bahas cara mengonsumsi tape dengan aman dan sehat. Meskipun tape memiliki banyak manfaat, tetap ada batasan porsi harian yang perlu diperhatikan, terutama untuk lansia. Idealnya, konsumsi tape sekitar 100 gram atau setara 2 hingga 4 potong kecil tape per hari. Jangan mengonsumsi lebih dari itu, apalagi dalam satu kali makan. Untuk lansia yang baru mulai mencoba tape atau memiliki riwayat lambung sensitif, disarankan mulai dari setengah potong tape, diamati reaksinya dalam beberapa jam. Jika tidak ada keluhan seperti perut kembung, mual, atau asam lambung naik, barulah boleh ditingkatkan porsinya sedikit demi sedikit. Jangan langsung mengonsumsi satu piring penuh, apalagi tanpa makanan pendamping yang menyeimbangkan. Salah satu cara terbaik mengonsumsi tape adalah dengan mengombinasikannya dengan makanan berserat. Contohnya seperti pisang rebus, ubi kukus, bubur kacang hijau, atau oat. Makanan berserat memperlambat pelepasan gula sederhana ke dalam darah, menurunkan indeks glikemik, dan membantu mencegah lonjakan gula darah mendadak. Kombinasi ini juga membantu mengurangi efek fermentasi lanjutan di dalam lambung, sehingga mengurangi risiko perut kembung atau asam lambung naik. Bagi lansia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, tape tetap bisa dikonsumsi selama tidak digoreng atau dicampur bahan tambahan seperti gula pasir, susu kental manis, keju, atau minyak berlebih. Sebaiknya tape disajikan dalam bentuk kukusan, campuran puding tanpa gula tambahan, atau dihaluskan dalam smoothies dengan bahan alami seperti madu, yogur tawar, dan pisang. Ada juga kesalahan umum yang sering terjadi, yaitu menganggap tape sebagai makanan bebas dimakan kapan saja dan dalam jumlah berapapun karena dianggap alami dan tradisional. Padahal, semua makanan yang mengandung gula tinggi tetap harus dikontrol, tidak peduli berasal dari bahan alami atau olahan pabrik. Gula sederhana dalam tape bisa menaikkan kadar gula darah, terutama bila dikonsumsi berdekatan dengan makanan lain yang juga tinggi karbohidrat. Kesalahan lain adalah mengonsumsi tape saat perut kosong, terutama pagi hari. Meskipun tape mudah dicerna, bagi sebagian lansia dengan lambung sensitif, mengonsumsi tape saat perut benar-benar kosong bisa memicu naiknya asam lambung. Tape sebaiknya dikonsumsi setelah makan makanan ringan atau bersamaan dengan cemilan lain seperti pisang rebus. Hindari pula konsumsi tape di malam hari menjelang tidur karena energi yang disediakan tape bisa membuat tubuh sulit beristirahat dan meningkatkan metabolisme saat tubuh seharusnya sudah memasuki fase tenang. Dalam hal frekuensi, konsumsi tape sebaiknya dibatasi maksimal 2 hingga 3 kali seminggu. Ini cukup untuk menjaga keseimbangan flora usus tanpa membebani kerja pankreas dan sistem pencernaan. Tidak perlu mengonsumsi setiap hari. Tubuh memerlukan variasi makanan untuk menjaga diversitas bakteri baik di dalam usus. Tape adalah satu bagian dari pola makan sehat, bukan satu-satunya sumber gizi. Satu hal penting lainnya adalah hindari mencampur tape dengan bahan yang mempercepat fermentasi atau pembusukan, seperti dibiarkan terkena udara terbuka terlalu lama, dicampur dengan minuman soda, atau dimasukkan dalam adonan makanan manis yang disimpan berhari-hari sebelum dimasak. Tape yang sudah dicampur bahan lain harus langsung dimasak atau dikonsumsi dalam waktu singkat. Jangan biarkan lebih dari 1 malam, karena proses fermentasi bisa berubah menjadi pembusukan tanpa disadari. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa tape singkong memang makanan yang kaya manfaat, tetapi tetap memerlukan perhatian dan pengetahuan agar manfaat tersebut tidak berubah menjadi risiko. Dengan begitu, manfaatnya bisa maksimal, efek sampingnya minimal, dan kesehatan tetap terjaga dengan biaya rendah serta cita rasa lokal yang akrab. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana tape singkong memengaruhi suasana hati dan kualitas tidur, serta apa hubungannya antara fermentasi tape dan produksi hormon serotonin di dalam usus. Temukan jawabannya hanya di channel Sehat Bersama, karena pengetahuan kecil ini bisa menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas hidup para lansia tanpa perlu obat tidur atau suplemen mahal. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, pemirsa setia channel Sehat Bersama. Kali ini kita akan menutup rangkaian pembahasan tentang tape singkong dengan salah satu topik yang jarang disadari banyak orang, tetapi sangat penting bagi kesehatan mental dan kualitas hidup para lansia, yaitu bagaimana tape singkong memengaruhi suasana hati, ketenangan pikiran, dan terutama kualitas tidur di malam hari.
Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan sulit tidur, mudah terbangun di malam hari, gelisah tanpa sebab, atau bahkan merasakan tekanan emosional yang tidak jelas asalnya. Dan yang mengejutkan, jawaban dari semua keluhan itu bisa saja tersembunyi dalam sepotong tape singkong yang sederhana. Sebagaimana telah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, tape singkong merupakan makanan fermentasi yang kaya akan probiotik, yaitu mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan bila dikonsumsi dalam jumlah cukup. Probiotik ini memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan flora usus. Tapi apa hubungannya usus dengan suasana hati dan tidur? Inilah yang menjadi pembahasan utama kita kali ini. Banyak orang tidak tahu bahwa usus bukan hanya organ pencernaan, melainkan juga bagian dari sistem saraf yang sangat kompleks. Bahkan, dalam dunia kedokteran modern, usus sering dijuluki sebagai otak kedua, second brain. Hal ini bukan sekadar istilah puitis, melainkan karena usus memiliki jaringan saraf yang luas dan menghasilkan berbagai neurotransmitter yang biasa ditemukan di otak, salah satunya adalah serotonin. Serotonin dikenal sebagai hormon kebahagiaan, karena memengaruhi suasana hati, perasaan rileks, nafsu makan, dan pola tidur. Yang mengejutkan, sekitar 90% serotonin dalam tubuh manusia diproduksi di dalam usus, bukan di otak. Produksi serotonin ini sangat bergantung pada kondisi mikrobiota usus. Jika jumlah bakteri baik mencukupi dan lingkungannya sehat, produksi serotonin akan optimal. Sebaliknya, jika usus dipenuhi oleh bakteri jahat akibat pola makan buruk atau stres berkepanjangan, maka produksi serotonin menurun. Inilah yang menyebabkan seseorang bisa merasa sedih, mudah marah, gelisah, dan kesulitan tidur meskipun secara fisik tidak ada gangguan besar. Nah, disinilah peran tape singkong menjadi sangat relevan, karena tape adalah salah satu sumber probiotik lokal alami yang bisa membantu memperbaiki ekosistem mikrobiota usus lansia. Ketika tape singkong dikonsumsi dalam porsi wajar dan berkualitas baik, miliaran mikroorganisme baik dari fermentasi tape akan hidup kembali di usus, memperbaiki ketidakseimbangan bakteri, dan memicu peningkatan produksi serotonin. Efek positif dari peningkatan serotonin ini dirasakan oleh banyak lansia dalam bentuk pikiran menjadi lebih tenang, emosi lebih stabil, tidak mudah tersinggung, nafsu makan membaik, rasa cemas berkurang, dan yang paling penting, kualitas tidur meningkat. Banyak pasien lansia melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi tape singkong 2 hingga 3 kali seminggu, mereka mulai tidur lebih cepat, tidur lebih lelap, dan tidak mudah terbangun tengah malam. Salah satu pasien saya bahkan berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi sejak makan tape, saya merasa lebih damai di malam hari." Inilah hasil kerja dari sistem saraf usus yang kembali seimbang. Namun tentu saja, tape bukanlah pil tidur. Efek menenangkan ini tidak muncul secara instan seperti obat kimia, melainkan bertahap. Tubuh membutuhkan waktu untuk membentuk keseimbangan flora usus baru dan menormalkan kembali produksi serotonin. Biasanya efek baru terasa setelah 1 hingga 2 minggu konsumsi teratur. Dan agar hasilnya maksimal, konsumsi tape harus dibarengi dengan pola tidur yang teratur, pengurangan stres, serta pola makan seimbang. Hal penting lain yang perlu dipahami adalah kapan waktu terbaik mengonsumsi tape untuk mendukung kualitas tidur. Berdasarkan pengalaman klinis dan prinsip nutrisi, tape sebaiknya dikonsumsi pada sore hari, sekitar pukul 4-6 sore. Mengapa demikian? Karena di waktu tersebut, tubuh sudah mulai memasuki fase transisi menuju malam, dan pencernaan bekerja lebih tenang. Probiotik dan nutrisi dari tape bisa terserap dengan lebih optimal tanpa membebani perut di malam hari. Hindari mengonsumsi tape terlalu malam atau mendekati waktu tidur, karena kandungan gula sederhana dalam tape bisa memberikan energi cepat yang justru membuat tubuh sulit masuk ke fase tidur. Selain itu, jika tape dimakan terlalu malam, risiko fermentasi lanjutan di dalam lambung bisa memicu gas dan kembung, terutama pada lansia dengan pencernaan sensitif. Jadi waktu konsumsi sangat menentukan efek yang dirasakan. Lansia yang sering mengalami insomnia atau tidur gelisah biasanya mengalami gangguan produksi melatonin, dan tape bisa membantu memperbaiki kondisi ini secara perlahan namun alami. Perlu juga digarisbawahi bahwa tidak semua jenis tape cocok untuk mendukung kualitas tidur. Tape yang masih segar, beraroma manis ringan, dan tidak terlalu asam adalah pilihan terbaik. Tape yang terlalu tua atau menyengat justru bisa memicu masalah lambung dan menurunkan kualitas tidur karena tubuh harus bekerja keras mencerna makanan tersebut di malam hari. Untuk hasil yang lebih baik, pemanfaatan tape bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan alami lain yang mendukung kualitas tidur. Berikut beberapa contoh kombinasi sehat yang bisa dicoba. Tape pisang kukus.
Pisang kaya akan magnesium dan triptofan, zat yang dibutuhkan untuk produksi serotonin dan melatonin. Kombinasi ini membantu tubuh menjadi lebih rileks menjelang tidur. Tape, bubur kacang hijau tanpa gula pasir. Kacang hijau memberikan protein dan vitamin B kompleks, sementara tape memberi probiotik. Ini adalah kombinasi ideal untuk menenangkan sistem saraf lansia. Tape, madu murni, dalam takaran kecil. Madu membantu melepaskan sedikit insulin yang mendukung penyerapan triptofan ke otak. Dikombinasikan dengan tape, ini bisa membantu mempercepat rasa kantuk secara alami. Namun perlu diingat kembali bahwa tape bukan solusi tunggal. Untuk mencapai kualitas tidur yang baik, tetap diperlukan lingkungan tidur yang tenang, cahaya redup, suhu ruang yang nyaman, serta menjauhkan gawai atau televisi menjelang waktu tidur. Tape hanyalah salah satu bagian dari pola hidup sehat yang mendukung terciptanya kondisi tubuh yang seimbang. Mari kita simpulkan. Tape singkong adalah lebih dari sekadar camilan tradisional. Ia adalah makanan fungsional yang mampu membantu tubuh lansia dari berbagai sisi memperbaiki pencernaan, meningkatkan imunitas, mendukung kesehatan otak, dan seperti yang kita bahas di bab ini, menenangkan sistem saraf dan meningkatkan kualitas tidur. Semua itu bisa didapatkan dengan bahan yang murah, mudah dibuat, dan sudah diwariskan dari generasi ke generasi di Indonesia. Kita tidak perlu selalu bergantung pada produk impor atau suplemen kimia mahal untuk memperbaiki kualitas hidup di usia senja. Kadang, solusinya justru sudah lama ada di sekitar kita. Tape singkong adalah salah satunya murah, lokal, alami, dan terbukti manfaatnya. Dengan berakhirnya bab ini, kita menutup seluruh rangkaian pembahasan tentang tape singkong. Semoga penjelasan yang telah kita sampaikan dari bab 1 sampai 9 bisa membuka mata dan hati kita semua untuk kembali menghargai kearifan lokal yang selama ini kita anggap remeh. Tetap jaga kesehatan, perhatikan asupan makanan, dan jangan ragu untuk memasukkan tape singkong sebagai bagian dari pola makan sehat mingguan Anda. Sampai jumpa di pembahasan topik menarik lainnya di episode berikutnya, hanya di channel Sehat Bersama. Tetap semangat dan teruslah menjaga kesehatan secara alami dan penuh kesadaran.